Pernah nggak kamu merasa hidup seperti treadmill, lari, capek, keringat, tapi tetap di tempat? Kita dibesarkan dengan satu mantra tak tertulis. Rezeki itu uang, rezeki itu jabatan, rezeki itu pencapaian yang bisa diposting. Semakin bisa dipamerkan, semakin dianggap bernilai. Dan tanpa sadar, kita jadi pemburu validasi, bukan pemburu makna. Tarik napas pelan. Bayangkan, semua targetmu berbaris di depanmu. Angka, ambisi, standar, sosial. Sekarang, jujur, apakah semua itu banner-banner membuatmu tenang? Atau hanya membuatmu takut tertinggal? Ada momen-momen sunyi, biasanya malam hari, ketika lampu mati, notifikasi berhenti, dan kamu sendirian dengan pikiranmu sendiri. Di situ muncul satu pertanyaan yang jarang kita akui. Kenapa aku sudah dapat banyak tapi tetap merasa kurang? Disitulah pintu mulai terbuka. Karena mungkin yang salah bukan usahamu, bukan kerjamu, bukan mimpimu, tapi definisimu tentang rezeki. Sekarang tutup matamu sejenak, tarik napas tahan, hembuskan. Bayangkan kamu berdiri di tepi laut. Ombak datang dan pergi, datang dan pergi. Kamu tidak bisa menghentikan ombak, kamu tidak bisa memerintah angin, tapi kamu bisa memilih ingin melawan arus atau belajar berenang bersamanya. Disinilah rezeki mulai berubah bentuk. Rezeki bukan sekadar apa yang kamu dapat. Rezeki adalah kemampuanmu untuk tidak hancur ketika tidak mendapatkan apa yang kamu mau. Itu level yang beda. Banyak orang kaya secara angka, tapi miskin secara kendali diri. Sedikit masalah saja, langsung runtuh. Sedikit kritik, langsung goyah. Padahal, ada satu wilayah yang selalu bisa kamu kuasai. Cara kamu merespon. Kita tidak pernah benar-benar mengendalikan kejadian. Kita hanya mengendalikan interpretasi. Dan interpretasi adalah sumber damai atau sumber penderitaan. Coba renungkan ini. Kalau besok semua hartamu hilang, apa yang masih tersisa? Karakter, cara berpikir, kesadaran, keberanian untuk bangkit. Itu rezeki yang tidak bisa dirampas siapapun. Rezeki yang paling mahal bukan yang masuk rekening, tapi yang membentuk mental, ketenangan saat difitnah, kesabaran saat ditunda, kejernihan saat ditolak. Itu bukan kebetulan, itu pembentukan. Hidup ini bukan supermarket keinginan. Hidup ini ruang latihan jiwa, dan seringkali yang kita sebut kurang rezeki sebenarnya sedang dilatih kapasitasnya. Bayangkan beban 50 kg. Kalau ototmu belum siap, itu mencederai. Tapi kalau kamu dilatih perlahan, beban itu jadi kekuatan. Begitu juga hidup. Di era semua orang flexing, merasa cukup dianggap kalah. Padahal justru disitulah rahasia kebebasan. Merasa cukup bukan berarti berhenti berkembang. Merasa cukup berarti tidak menjadikan pencapaian sebagai satu-satunya sumber harga diri. Orang yang tidak pernah merasa cukup akan selalu miskin, meskipun dunia ada di tangannya. Orang yang merasa cukup akan selalu kaya, meskipun sederhana. Rasa cukup adalah bentuk kemewahan paling sunyi. Ia tidak berisik, ia tidak perlu diumumkan, ia terasa di dada. Tarik napas, rasakan dadamu mengembang. Itu rezeki, detak jantung yang konsisten, pagi yang masih diberi kesempatan, tubuh yang masih bisa berdiri. Kita terlalu sibuk menghitung yang tidak ada, sampai lupa mensyukuri yang nyata. Banyak orang salah paham, mengira pasrah itu lemah, padahal melepaskan itu sulit. Melepaskan hasil setelah berusaha maksimal, itu kedewasaan. Kamu bekerja sepenuh hati, kamu jujur, kamu disiplin, lalu hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Di situ ada dua pilihan, marah pada semesta atau percaya bahwa ada desain yang lebih luas daripada potongan puzzle yang kamu lihat. Ketika kamu berhenti memaksa hidup mengikuti egomu, hidup mulai menunjukkan arah aslinya. Percaya bukan berarti berhenti bergerak. Percaya
berarti bergerak tanpa ketakutan berlebihan. Ada ketenangan yang muncul ketika kamu sadar yang ditakdirkan untukmu tidak butuh kamu kejar sampai kehilangan diri, dan yang bukan untukmu tidak akan tinggal meski kamu tahan mati-matian. Itu bukan fatalisme, itu kebijaksanaan. Bagaimana kalau rezeki bukan soal kuantitas, tapi soal kepantasan versi Tuhan? Bagaimana kalau beberapa penolakan sebenarnya penyelamatan? Bagaimana kalau beberapa keterlambatan adalah proses pematangan? Seringkali kita ingin cepat, tapi belum siap. Kita ingin besar, tapi mental masih rapuh. Hidup tidak sedang menahanmu. Hidup sedang menumbuhkanmu. Seperti biji yang harus dikubur dulu sebelum jadi pohon. Dari luar terlihat gelap, dari dalam sedang bertumbuh. Dan saat kamu mulai melihat semua ini sebagai bentuk kasih sayang, bukan hukuman, hatimu berubah. Sekarang bayangkan dirimu 6 bulan dari hari ini. Bukan lebih kaya secara angka, tapi lebih stabil secara jiwa. Kamu tetap punya target, tapi tidak lagi panik. Kamu tetap bekerja keras, tapi tidak lagi membenci proses. Kamu melihat orang sukses tanpa merasa terancam. Kamu melihat orang gagal tanpa merasa sombong. Karena kamu sadar setiap orang berjalan di timeline masing-masing, dan timeline itu tidak bisa ditukar. Hidupmu mungkin tidak langsung berubah drastis, tapi cara kamu mengalaminya berubah total. Dan ketika cara mengalami berubah, realitas terasa berbeda. Itulah rezeki level kesadaran. Sekarang letakkan tangan di dada, tarik napas perlahan, ucapkan dalam hati, aku tidak kekurangan, aku sedang dipersiapkan. Apa yang datang adalah cukup untuk fase ini. Apa yang pergi memang bukan bagianku. Aku bekerja, aku percaya, aku tenang. Biarkan kalimat itu turun, bukan hanya di kepala, tapi di tubuh. Rasakan bahumu lebih ringan, karena mungkin selama ini yang membuatmu lelah bukan pekerjaanmu, tapi ketakutanmu. Dan hari ini kamu memilih berbeda. Kalau selama ini kamu mengejar rezeki seperti mengejar bayangan, hari ini berhenti sebentar, ambil satu napas baru, ubah definisi, ubah cara pandang, ubah cara merespon. Karena saat definisi berubah, persepsi berubah. Saat persepsi berubah, pengalaman hidup berubah. Bagikan ini pada seseorang yang sedang merasa kurang, bukan untuk menggurui, tapi untuk mengingatkan bahwa mungkin yang ia cari bukan tambahan uang, tapi tambahan kesadaran. Dan mulai hari ini, setiap kali rasa cemas tentang rezeki muncul, jangan langsung lari. Duduk, tarik napas, tanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar kurang atau hanya lupa bersyukur? Itu pertanyaan sederhana, tapi bisa mengubah arah hidup. Selamat datang di versi dirimu yang lebih tenang, lebih sadar, lebih kaya secara batin. Rezeki tidak selalu berbentuk angka, kadang ia berbentuk kedamaian. Dan kedamaian adalah kekayaan yang tidak pernah bangkrut.